Indonesia merupakan negara yang telah menuntaskan kontrak pembelian 42 Rafale dari Perancis. Kesepakatan pembelian ini menjadi tonggak penting dalam modernisasi yang dilakukan TNI Angkatan Udara untuk memperkuat pertahanan Indonesia. Meskipun pembelian ini mendapat dukungan dari beberapa pihak, ada juga kritik yang menyebutkan bahwa keputusan ini bersifat politis dan ada yang mempertanyakan keunggulan teknologi dari jet tempur yang dibeli. Namun, Prabowo menegaskan bahwa langkah ini adalah bagian dari komitmen untuk memperkuat pertahanan negara. Dengan demikian, pembelian 42 jet tempur Rafale ini mencerminkan langkah strategis Indonesia dalam meningkatkan kemampuan pertahanan, meskipun prosesnya telah berlangsung cukup lama dan melibatkan berbagai pertimbangan. Jet tempur Rafale merupakan jet tempur generasi 4,5 yang dikenal memiliki kemampuan multiperan. Kemampuannya mulai dari superioritas udara hingga serangan darat presisi, dan memiliki teknologi mutakhir dan persenjataan lengkap. Selain itu, pembelian jet tempur ini juga merupakan bagian dari kerja sama pertahanan yang lebih luas dengan Prancis, yang telah dimulai sejak 28 Juni 2021. Ini menunjukkan komitmen Indonesia untuk tidak hanya memperkuat kemampuan militernya, tetapi juga membangun hubungan strategis dengan negara-negara lain dalam menghadapi tantangan keamanan global. Dengan langkah ini, Indonesia berupaya untuk memperkuat posisinya sebagai kekuatan regional yang mampu menghadapi berbagai ancaman, termasuk yang berasal dari ketegangan di Laut Cina Selatan. Mengungkapkan bahwa Indonesia berkomitmen membeli setidaknya 42 unit jet tempur Rafale di masa depan. Indonesia juga telah menyelesaikan kontrak 18 pesawat terakhir dari komitmen 42 Rafale-nya dan pesanan Prancis pada Januari 2024 untuk 42 pesawat. Indonesia sendiri telah menyelesaikan pesanan tersebut pada 10 Februari 2022 lalu dengan pihak Prancis. Hal ini dianggap sebagai salah satu tonggak kebangkitan kekuatan udara di kawasan Asia Tenggara. Bahkan jika merujuk pada artikel Defense Security Asia pada 31 Agustus 2024, berjudul, wilayah udara Asia Tenggara akan sibuk dengan Rafale, F-35B, Gripen E, F-15X. Wilayah Asia Tenggara akan diperkaya dengan berbagai jenis jet tempur ganas dalam beberapa tahun ke depan. Tindakan beberapa negara Asia Tenggara yang mengakuisisi pesawat tempur multiperan, multi-role combat aircraft, dalam beberapa tahun terakhir diperkirakan akan semakin meningkatkan tekanan terhadap Malaysia. Pembelian 42 jet tempur Rafale oleh Indonesia memang menarik perhatian negara tetangga, termasuk Malaysia. Ada indikasi bahwa Malaysia merasa tidak nyaman dengan langkah ini, terutama mengingat ketegangan yang ada di kawasan, termasuk di Laut Cina Selatan. Kekhawatiran Malaysia. Malaysia telah menunjukkan kekhawatiran terkait dengan penguatan militer Indonesia, terutama dengan pembelian jet tempur yang canggih seperti Rafale. Dalam beberapa laporan, Malaysia bahkan disebut-sebut berencana untuk meningkatkan kemampuan militernya sebagai respons terhadap langkah Indonesia ini, termasuk kemungkinan membeli jet tempur yang lebih modern seperti F-35. Pasalnya Malaysia dituntut untuk mengakuisisi pesawat tempur MRCA baru guna bersaing dengan petarung baru. Dalam 3 hingga 4 tahun ke depan, wilayah udara Asia Tenggara akan sibuk dengan kehadiran pesawat tempur baru seperti JAS 39 Gripen E/F, Thailand, Rafale dan kemungkinan F-15X, Indonesia, dan F-35B, STOL, oleh Angkatan Udara Republik Singapura. Bahkan Filipina diperkirakan akan mengambil keputusan pada tahun ini mengenai pilihan pesawat tempur MRCA yang saat ini berada di antara JAS 39 Gripen dan F-16 Block 70 serta kemungkinan pesaing terbarunya, KF-21 Boramae yang dikembangkan oleh Korea Selatan. Myanmar baru saja menerima jet tempur Su-30 buatan Rusia, sementara Vietnam dikabarkan sedang bernegosiasi dengan Amerika Serikat untuk mengakuisisi jet tempur F-16. Masuknya pesawat tempur generasi 4,5 dan generasi kelima ke dalam inventaris Angkatan Udara Asia Tenggara diharapkan dapat meningkatkan tekanan terhadap Royal Malaysian Air Force, RMAF, yang masih bergantung pada pesawat tempur generasi keempat yaitu Su-30 MKM dan FA-18D Hornet. Malaysia berencana mengakhiri layanan pesawat tempur FA-18D Legacy Hornet pada tahun 2035 sedangkan untuk pesawat tempur Su-30 MKM, RMAF melalui program CAP 55 berencana mengakhiri layanannya pada tahun 2040. Meski pesawat tempur Su-30 MKM dan FA-18D Legacy Hornet telah diupgrade melalui pengerjaan Midlife Upgrade, MLU. Namun masih timbul pertanyaan apakah di kalangan pengamat atau publik, apakah pesawat tempur RMAF tersebut mampu bersaing dengan pesawat tempur RMAF. Pasalnya, jet tempur generasi 4,5 dan kelima yang jauh lebih baru dari negara-negara Asia Tenggara.